Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ada di ruangan BFA House of Grace Baros, ruang ibadah kita. Sementara kita ibadah raya umum itu ada di ruangan ini. Sebenarnya ruangan ini didesain untuk ruangan Gen Z, anak-anak muda kita. Karena ruangan ibadah utama kita yang muat 5.000 tempat duduk 5.000 orang belum selesai. Tapi saya percaya Tuhan yang memulai, Tuhan pasti menyelesaikan. Di ruangan ibadah ini yang muat hampir 1.000 orang, setiap hari Minggu ada 2 jam ibadah di tahun 2024 ini. Di tahun 2025 akan ada kemungkinan penambahan jam ibadah menjadi 3 atau 4 kali jam ibadah. Baik, renungan pagi ini saya memberi judul, Bapa Surgawi memberkati apa yang Anda sentuh. Dalam Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Bapa akan memberkati kamu di negeri yang diberikan kepadamu. Apakah Anda ingat kisah tentang Raja Midas dan sentuhan emasnya? Ia membuat permohonan supaya segala sesuatu yang ia sentuh menjadi emas. Dan permohonan itu menjadi kenyataan. Ini sebuah dongeng. Ketika Raja Midas menyentuh makanan, pohon-pohon dalam kebun, dan istananya, dan semuanya seketika berubah menjadi emas. Kemudian Raja Midas memeluk anak perempuannya yang sangat disayanginya. Dan segera anak perempuan itu pun berubah menjadi sebuah patung emas. Wow! Cara Tuhan jauh lebih baik dan tidak memiliki efek-efek sampingan. Bapa ingin memberkati segala sesuatu yang Anda sentuh. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam segala usahamu. Ini berarti bahwa apapun yang Anda sentuh, apapun yang Anda usahakan, Bapa akan memerintahkan berkat ke atasnya. Entah itu adalah seseorang, barang, atau bisnis. Jadi jika Anda menyentuh anak Anda, ia diberkati. Jika Anda menjamah gitar Anda, musik yang diurapi mengalir keluar. Jika Anda pemusik menyentuh keyboard, drum, aliran musik juga akan mengalir keluar yang diurapi Tuhan. Jika Anda menyentuh bisnis Anda menjadi makmur. Saat saudara menyentuh orang yang sakit, orang tersebut disembuhkan. Saat saudara menyentuh orang yang sedang mengalami kekurangan, kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Dalam Alkitab, segala sesuatu yang Yesus sentuh berhasil. Yesus menyentuh mata 2 orang buta dan mata mereka terbuka. Yesus menyentuh peti mati anak laki-laki Naim dari seorang janda di Naim. Dan pemuda itu bangkit lalu duduk dan mulai berbicara. Yesus juga menyentuh orang yang menderita kusta dan kusta pun hilang, orang itu menjadi tahir. Di bawah hukum Taurat, tidak seorang pun boleh menyentuh seorang penderita kusta karena penderita kusta dianggap najis. Jika Anda menyentuh yang najis, Anda menjadi najis. Itu peraturan hukum Taurat. Tetapi Yesus menyentuh penderita kusta yang najis menjadi tahir. Dan karena Yesus hidup dalam diri kita melalui rohnya, apa saja yang kita sentuh akan diberkati juga. Yesus telah membayar harga untuk kita supaya memiliki berkat itu. Tangannya yang penuh kasih memberikan berkat-berkat kepada begitu banyak orang. Dipaku di kayu salib supaya hari ini Tuhan dapat memerintahkan berkat-Nya untuk dicurahkan ke atas semua yang Anda sentuh tanpa efek samping seperti Raja Midas tadi. Semua menjadi emas, bahkan anaknya jadi emas. Nah, itulah efek samping. Renungkan ini, karena Yesus hidup dalam diri kita melalui Roh Kudus. Apa saja yang kita sentuh pasti diberkati. Hari ini saya akan melepaskan berkat. Tangan saya, tangan yang diurapi Tuhan, memberkati setiap saudara. Buka hatimu, buka tanganmu. Aku berdoa di tangan kananmu, Tuhan memberkatimu dengan panjang umur dan sehat. Di tangan kirimu, kekayaan dan kehormatan. Yang sakit, aku menumpangkan tangan oleh pilur Yesus. Engkau menjadi sembuh. Yang berkekurangan, aku memberkati engkau dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan berkat atas usahamu, atas pekerjaanmu. Engkau yang belum punya pekerjaan, aku berdoa Tuhan memberkati engkau dengan memberikan pekerjaan yang baru dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bergabung dalam ibadah
Gereja PFA di Baros, tempat di mana saya bawa renungan ini, ada 2 jam ibadah, jam 8 dan jam 10. Dan kemudian saudaraku di Balarea, di Botanika atau BTC, ada 4 jam ibadah, 7, 9, 11, dan jam 5 sore. Semua jam ibadah, baik yang ada di sini maupun di BTC, ada di layar handphone Anda. God bless you, salam.